Kelurahan Koya adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Kelurahan Koya berbatasan sebelah utara dan sebelah timur dengan Kecamatan Tondano Barat. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tongsaru dan Kelurahan Dataran Patar. Sebelah barat dengan Kelurahan Dataran 1. Nama Koya telah dikenal sebelum pecah Perang Tondano babak kedua sekitar tahun 1808. Namun baru resmi berdiri sebagai suatu kawasan yang secara definitif menjadi desa dan memiliki pemerintahannya sendiri pada tahun 1890. Ada serangkaian perdebatan panjang yang muncul terkait penentuan kapan berdirinya Koya. Ada yang berpendapat bahwa Koya sudah berdiri sebelum 1890. Namun, sebagian besar masyarakat Koya lebih memilih untuk tidak mempersoalkan lebih jauh kapan resminya Koya itu ada. Pemerintah Kelurahan Koya pada tahun 2017, setelah melewati serangkaian pembahasan oleh tim perumus yang dibentuk, akhirnya disepakati secara konsensus dan kemudian diumumkan secara luas bahwa Koya itu secara definitif ada dihitung sejak didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai salah satu desa di wilayah pemerintahan distrik Tolor dengan hukum tua pertama bernama Belumatau. Pada tahun 1980, Koya oleh pemerintah waktu itu merubah sistem pemerintahannya menjadi kelurahan dengan lurah pertama bernama J. Sumail. Hingga saat ini Koya telah memiliki 18 hukum tua dan 8 kepala kelurahan. Dari waktu ke waktu, kehidupan sosial kemasyarakatan masyarakat Koya selalu mengedepankan filosofi leluhur tanah Toar Luimut, yakni Mapalus atau budaya gotong royong. Dengan memperhatikan beragam falsafah orang tua zaman dulu, diantaranya masawasawangan atau saling membantu, ma tombo-tombolan atau saling menopang, ma asa-asaan selalu bersatu, ma genang-genangan saling peduli sesama, ma kendi-kendiren saling melindungi. Film dokumenter ini dibuat untuk menggambarkan situasi dan keadaan Koya dengan sumber daya manusianya dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Dengan harapan dokumentasi dalam bentuk audiovisual ini akan menjadi salah satu dokumen penting yang dapat diwariskan bagi generasi di masa mendatang. Wujud keimanan terhadap Sang Pencipta Maha Besar Tuhan selalu dipelihara oleh orang Koya dari waktu ke waktu. Hingga saat ini di Koya ada beberapa gereja yang berdiri kokoh dengan jemaat yang menyelenggarakan peribadatannya masing-masing serta melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian secara berdampingan dan saling menghormati satu dengan yang lain. Kematangan dalam berpikir dan bertindak bagi masyarakat Koya tentu tak lepas dari tingkat pendidikan yang dimiliki warga. Dari tingkat pendidikan dasar hingga ke jenjang lebih tinggi telah dimiliki oleh sebagian masyarakat yang ada di Koya. Kendati di Koya hanya berdiri 2 sekolah dasar serta 1 taman kanak-kanak. Itu tidak menyurutkan semangat masyarakat Koya untuk meraih pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Di Koya ada beberapa lokasi pemandian air panas alam yang merupakan salah satu sumber daya alam unggulan. Kunjungan dari orang di luar Koya yang ingin menikmati air panas alam tentu pada akhirnya menciptakan sumber mata pencaharian baru bagi sebagian masyarakat. Dari waktu ke waktu diupayakan untuk menata dan mengembangkan lokasi pemandian air panas alam sebagai salah satu destinasi wisata.
Sebagian masyarakat Koya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masih menggantungkan hidupnya pada pertanian padi sawah. Semenjak dahulu kala, Koya sudah terkenal dengan pertanian padi sawahnya. Hingga saat ini, hasil pertanian padi sawah di Koya masih menjadi andalan untuk mensuplai kebutuhan beras yang ada di daerah Minahasa. Di samping tanaman jagung, kangkung Koya, bahkan beragam usaha rumah tangga juga dilakukan oleh masyarakat Koya. Termasuk profesi sebagai tukang bangunan. Bela mansapan atas berarti spesi selah. Ulitim apa yang gue bilang? Pekerja bengkel, Kau bikin di luar? Oh, main bengkel betul. bahkan saat ini telah ada masyarakat yang mampu mendirikan toko bangunan, percetakan, Benar betul. Komentar apa itu? Formatif. usaha air isi ulang, dan lain-lain. Orang Koya masih sangat menjunjung tinggi filosofi yang ditinggalkan oleh leluhur, yakni budaya Mapalus atau gotong royong. Hal ini dapat dinampakkan ketika pemerintah menggerakkan masyarakat untuk mengadakan pembersihan lingkungan, kerja bakti bersama di sekitar tempat tinggal masing-masing. Masyarakat secara antusias melibatkan diri di dalamnya, karena mereka sangat sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah untuk kebaikan bersama. Tobang itu orang sarun tobangnya sabun penting bukan. Dalam melakukan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan, maka pemerintah Kelurahan Koya berupaya mengoptimalkan semua perangkat lingkungan yang ada. Tim penggerak PKK, termasuk lembaga pemberdayaan masyarakat,
Karang Taruna, bahkan segenap ormas yang ada untuk berperan bahu-membahu dalam segenap aspek guna kemajuan Kelurahan Koya yang tercinta. Secara berkala pula, lurah dan segenap perangkat melaksanakan evaluasi lewat rapat kerja untuk mengukur hasil pekerjaan, bahkan membahas permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan di tengah-tengah masyarakat. Generasi muda Koya adalah merupakan salah satu pilar dalam menopang kesejahteraan, ketentraman, dan kenyamanan masyarakat Koya secara komprehensif. Pemerintah pun selalu melibatkan unsur generasi muda ketika menyelenggarakan kegiatan-kegiatan strategis guna lebih mengharumkan nama Kelurahan Koya.